Kami dari tim kelompok Triple I, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bantul. Perkenalkan, saya Eli Sulistiawati dari SD Negeri Kepuhan, Timbul Harjo, Sewon, Bantul. Saya Esther Lali Kurniawati dari SMP Negeri 2 Imogiri. Saya Eni Wulandari dari SD Negeri Timbul Harjo. Akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu. Cerah sekali hari ini ya. Kayak cuaca ini nggak mendung ini, cerah ini ya. Seneng loh saya ketemu sama Ibu. Terima kasih Bu. Kita bisa bicara sebentar untuk meningkatkan keterampilan coaching jenengan. Iya. Kita cari tempat yang nyaman di mana ya? Di perpus ini aja. Oh, di perpus aja, nggak apa-apa di sini aja. Iya, kebetulan anak-anak juga nggak ada ke sini. Iya, Oke. Ini ruangannya sudah nyaman kayaknya. Oh iya, oke. Iya, Bu. Saya itu sebetulnya ingin memberikan dukungan ke Bu Esther. Tapi bagaimana caranya saya mendukung Bu Esther ya? Sebelumnya terima kasih banyak ya, Bu ya. Karena selama ini Ibu sudah banyak mendukung saya juga, dan di sini kembali saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya, juga nanti bagaimana mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, baik, Ya, baik. Bu. Saya tuh suka loh, saya mendukung terus, saya dukung penuh ya. Terima kasih banyak, Bu. Terus gini, saya tahu bagian mana yang mau difokuskan untuk observasi. Gini Bu, saya berharap nanti Ibu memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif, kemudian cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Ya, udah saya catat ini. Berarti besok tugas saya mengobservasi jenengan gitu ya, melihat jenengan bagaimana kerjanya gitu toh? Iya Bu. Nah, oke. Terus menurut Ibu nih ya, saya ingin tahu lebih jauh nih ya. Tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini tuh dalam hal apa? Saya percaya Bu bahwa di sini saya ada peningkatan dalam mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang berbobot, yang saya rasa ini akan sangat berguna nanti di dalam proses coaching ya Bu ya. Karena dengan meningkatkan keterampilan ini nanti saya yakin bisa lebih baik juga nanti kalau saya membimbing murid saya gitu. Oh iya, berarti nanti ke teman juga, ke murid juga, kolaborasi ya Bu ya? Iya, saya paham. Terus ini harapan dari Ibu ketika setelah nanti Ibu observasi itu apa? Nanti saya berharap ya Bu, setelah nanti ada observasi ini, nanti ada umpan balik yang membangun begitu untuk membantu perkembangan saya. Khususnya nanti seperti yang tadi saya utarakan Bu, dalam hal mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Kalau gitu saya ingin tahu kira-kira siapa yang mau di coaching sama Bu Esther itu. Iya Bu, nanti yang mau saya coaching Bu Bulan. Oh, Bu Bulan ada di luar. Oh, ada di luar. Oh iya. Saya panggil dulu ya Bu. Boleh, Ya. monggo disuruh masuk aja. Iya. Nah ini Bu Bulan. Selamat siang Bu Bul. Siang Bu. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sehat? Sehat Bu. Iya, nggak sakit ya? Tidak Bu. Siap di coaching? Insya Allah Bu. Iya. Tapi sebenarnya agak pingin. Kalau kata-kata coaching itu untuk gede juga Bu. Oh. Kalau saya ada nih, mohon maaf ini untuk nervous, mohon maaf ya Bu ya. Allah. Dingin Gugup ya Bu ya. Iya. Sama Bu Esther aja kok nggak apa-apa.
Iya. Oke, monggo Bu Bulan, Bu Esther, silahkan mau melanjutkan apa yang mau diutarakan, unek-uneknya apa silahkan dikeluarkan biar nanti semuanya menjadi lebih baik, punya solusi dan untuk kemajuan kita bersama. Gitu ya? Terima kasih. Ya, saya ke belakang dulu sebentar ya. Monggo Bu Eli. Iya. Terima kasih Bu Bulan ya sudah datang ke sini, kita bertatap muka. Gimana kabarnya Bu Eli, Bu Bulan? Baik Bu. Iya. Putranya sehat? Sehat Bu. Dengan telepon Bu. Saya juga sehat ya toh, keluarga baik-baik saja gitu ya, senang sekali ya Bu ya. Oke Bu, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Bu ya. Nanti kita akan menggunakan model Tilta. Jadi pertama-tama kita akan mulai untuk menetapkan tujuannya dulu. Tujuannya untuk coaching hari ini. Apa yang ingin Bu Bulan capai Bu Bulan untuk sesi coaching ini? Jadi beberapa waktu lalu ya Bu ya, itu saya itu dalam mengajar itu merasa ini Bu, kayak apa namanya, jadi diberikan kayak cobaan gitu ya. Cobaan apa Bu? Ini jadi anak itu ketika pelajaran saya tuh tidur Bu. Oke, tidur. Iya, sering sekali tidur ya, beberapa kali ya. Saya nggak tahu kenapa itu ya Bu. Jadi hari ini tujuannya berarti sudah jelas ya Bu ya. Artinya mari sekarang kita identifikasi hal-hal yang nyata yang terkait dengan memberikan motivasi bagi siswa yang tadi itu suka tidur ya Bu ya. Suka tidur di kelas. Nah, selama ini apakah ada hambatan atau mungkin juga kendala yang Ibu hadapi dalam mengatasi itu tadi, murid yang suka tidur itu Bu? Kalau anak tidur itu saya tuh sering coba tak bangunkan gitu ya. Bangunkannya ya pelan-pelan tuh, enggak sing get-geti, tapi saya juga kan kasihan ya mungkin. Kenapa kok dia tidur gitu, saya bangunkan, Mas bangun, saya bilang gitu. Itu bangun Bu, tapi nanti tidur lagi beberapa menit, saya tinggal ngajar itu dia tidur lagi Bu. Itu ya. Dan misalkan dalam satu hari itu saya bangunkan itu berapa kali, malah 2 kali 3 kali itu sering Bu. Mas bangun, ayo kita ikuti pembelajarannya hari ini. Dia balik tidur lagi Bu. Gimana gitu ya Bu? Jadi setelah kita mengidentifikasi dari hambatan itu, nah sekarang Bu Bulan, mungkin Bu Bulan punya rencana untuk melakukan atau untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana yang konkret gitu Bu dalam mengatasi atau untuk meningkatkan motivasi dari siswanya Bu Bulan yang tadi suka tidur di kelas tadi Bu? Rencana aksi yang mau dilakukan Bu Bulan itu apa? Jadi saya tuh sempat merenung juga ya Bu. Jadi ketika anak berperilaku seperti itu kan saya juga merasa ada apa, kenapa begitu ya. Terus saya berpikir karena ya sambil merenung, sambil saya tanya juga sama teman sharing gitu ya Bu. Ya terus saya tuh cari di mana, lihat di YouTube sama Instagram itu ada pembelajaran yang menyenangkan gitu, menarik gitu Bu. Saya mungkin akan mencoba itu Bu dalam pembelajaran saya Bu. Misalnya seperti apa Bu, kalau misalnya biar secara konkret biar anak ini semangat atau termotivasi untuk tidak tidur gitu di kelas itu, Bu Bulan akan memberikan aksi yang seperti apa misalnya? Misalnya mungkin saya akan buat ice breaking kali ya Bu ya. Di sela-sela momen-momen jam-jam genting pergantian rawan gitu, mungkin kalau saya lihat anak udah mulai fokus gitu, mungkin saya akan melakukan ice breaking ya Bu ya. Rencana yang bagus sekali loh itu Bu Bulan ya. Dikasih ice breaking pasti anak-anak akan happy gitu toh ketika diberikan ice breaking, apalagi kalau mungkin ice breakingnya itu yang berbentuk games, yang ada gerakan-gerakan yang menyenangkan begitu ya Bu Bulan ya. Saya punya ide Bu ini. Nah sekarang Bu Bulan, bagaimana nanti Bu Bulan ini dalam menjaga komitmen terhadap rencana aksi itu?
Jelas saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran dengan dengan metode dan model-model yang menarik ya Bu ya. Jadi yang nggak monoton. Walaupun kadang anak diajak diskusi itu menyenangkan, tapi beberapa anak itu rasa diskusi itu rodok kayak gitu-gitu aja gitu ya. Jadi itu saya akan coba yang lain, saya gali yang lain Bu, model sama metode pembelajaran yang lain gitu. Jadi Bu Wulan akan mencobakan atau menggunakan metode atau mungkin model-model pembelajaran yang lebih menarik begitu ya Bu Wulan. Betul. Selain itu juga nanti akan diberikan ice breaking begitu ya, betul. supaya anak-anak lebih minat gitu ya Bu mengikuti pembelajaran, tidak ngantuk lagi gitu ya. Oke, baik. Yang terakhir Bu Wulan, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab nanti terhadap rencana ini? Kira-kira siapa nanti yang bisa membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Tentu saya akan memantau perkembangan siswa ya Bu ya. Apakah anak itu akan melakukan hal itu lagi atau tidak, sama tentu saya akan meminta umpan balik dari teman sejawat ya Bu ya. Terutama para saya gitu ya Bu, biar nanti kalau misalkan ada mungkin masih kurang atau mungkin masih ada yang tidak pas, nanti bisa untuk masukan buat saya juga gitu. Oke, terima kasih sekali ya Bu Wulan untuk perbincangan kita hari ini. Jadi untuk yang terakhir lagi nih ya Bu Wulan, terakhir lagi, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Wulan setelah kita saling berdiskusi seperti ini Bu. Awalnya saya takut ya Bu ya, tapi setelah ngobrol kayak gini akhirnya lega Bu. Jadi di dada ini rasanya tadi ada sempat mau ngajar itu rasanya ini waktu masuk kelas tuh agak semumpul, takut nanti anak berulang seperti itu lagi. Tapi setelah ngobrol sama Bu Esther gini, jadi rasanya di sini untuk plong dan menemukan solusi gitu Bu. Oke ya, terima kasih sekali ya Bu Wulan. Rencananya Bu Wulan kira-kira ini mau ditindaklanjuti dalam jangka waktu berapa lama Bu Wulan? Mungkin saya butuh waktu 2 minggu ya Bu, karena kan untuk membuat perencanaan, menyediakan model dan membuat inovasi ice breaking itu membutuhkan waktu. Mungkin 2 minggu lagi Bu kita bisa ketemu lagi ya Bu. Oke Bu Wulan, saya tunggu ya Bu Wulan 2 minggu yang akan datang. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bagaimana mungkin progres dari anak tadi yang suka tidur dengan rencana aksi yang Ibu berikan pada anak-anak di kelas. Semoga nanti berhasil itu ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih sekali Bu Wulan atas waktunya. Kita berjumpa 2 minggu lagi. Iya Bu, matur nuwun sangat Ibu. Terima sudah kasih. menyempatkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama. Saya mohon izin dulu. Selamat siang, monggo Ibu. Bu Esther, apa kabarnya? Ketemu lagi ya kita, siang tadi ketemu, sekarang ketemu lagi. Iya Bu, pokoknya selalu ketemu ini pokoknya. Senang sekali ketemu kok Bu. Iya, seneng saya senang bicara kalau sama Bu Esther. Waduh. Iya Bu. Ya, gini Bu Esther. Ya. Saya ingin tahu, saya ingin membahas sama Bu Esther tentang hasil observasinya. Itu tadi bagaimana ya? Ya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Wulan begitu ya. Dan di situ saya merasa bahwa saya sudah melakukan hal yang baik gitu ya terhadap Bu Wulan. Jadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan sampai akhirnya Bu Wulan bisa mendapatkan kesimpulan tindakan yang harus diberikan kepada siswa yang bermasalah. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Kenapa Ibu merasa sudah memberikan sesuatu hal yang bagus untuk Bu Wulan? Kira-kira apa? Karena di sini saya merasa sudah Bu ya, mampu untuk mendengarkan aktif. Kemudian saya juga sudah merasa bisa mengajukan pertanyaan yang
berbobot begitu Bu. Oke. Ya. Boleh saya berbagi pengamatan dulu? Boleh, yang Bu. saya amati dari Bu Iya. Wulan sama Bu Esther itu seperti apa? Iya, Saya iya. ini bocoran dikit gitu ya. Bocoran dikit. Nah, Iya, gimana, oke, Bu? gini. Kalau saya melihat nggih bahwa Bu Esther ini sudah aktif dalam mendengarkan, sudah bagus dalam mengajukan pertanyaan, terus sudah sangat baik memiliki solusi-solusi atau memberikan ide-ide itu Ya. juga sudah bagus. Nah, terus sesuai dengan apa yang kita pelajari, gitu nggih. Nah, kalau menurut Ibu, pendapat Ibu tentang ini bagaimana? Jadi terima kasih ya Bu. Saya senang mendengar kalau Ibu tadi memberikan umpan balik seperti itu ya. Terima kasih sekali. Jadi saya merasa bahwa Bu ya. Jadi saya merasa senang. Terus saya juga merasa kalau bisa memberikan bantuan begitu kepada orang lain itu saya merasa senang berbagi. Iya, gitu ya. bagus sekali. Iya. Saya senang loh dengernya ini. Iya, Bu. Oke, ini gini Bu, kalau dari yang saya lihat ya, dari aspek-aspek yang saya lihat itu, misalnya saat tadi observasi, saya memperhatikan Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur kita yang kita pelajari gitu, sudah melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan yang berbobot, memberikan ide dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana pandangan Ibu soal itu? Oh ya, saya mengerti Bu. Tapi di sini saya juga akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Jadi mungkin sebenarnya saya juga belum mampu sepenuhnya gitu ya Bu. Saya masih perlu banyak untuk belajar ya, terutama nanti di dalam ini Bu. Gimana sih mendengarkan yang baik, kemudian menjadi seorang pendengar yang baik, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ini masih perlu untuk Semangat digali. ya? Iya. Iya, semangat Masih pokoknya. perlu digali Bu, Iya. masih banyak kekurangan sebenarnya. Ya, gitu. Ya. Terus ini saya ingin tahu juga nih ya, dari diskusi kita ini, Ya. langkah konkret apa yang akan Ibu ambil atau Ibu tingkatkan untuk performa di hari ini? Ya itu tadi Bu, saya tetap akan terus banyak berlatih, ya berlatih begitu supaya nanti kemampuan saya di dalam menjadi seorang pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu menjadi lebih baik lagi Bu. Ya. Sehingga mungkin ketika melakukan coaching begitu tuh coachingnya juga merasa nyaman. Oke, berarti ini boleh saya tulis ya untuk Ya, Bu. ini, untuk lembar supervisi akademik saya, bisa? Bisa Oh Ibu. ya, terima kasih banget ya ini. Terus ini yang terakhir nih, yang saya ingin tahu. Sebenarnya banyak yang ingin saya tahu, tapi ini yang terakhir nih ya. Ya, Bu. Nih, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Oke. Jadi yang saya peroleh dari proses ini, Ibu, saya merasa lebih memahami area di mana saya itu masih perlu untuk berkembang, gitu ya Bu ya. Dan saya juga sepenuhnya saya berterima kasih sekali pada Eli ya atas bimbingan dan juga umpan balik yang Ya, semangat ya, pokoknya semangat terus untuk maju gitu Iya, ya. terima kasih, Terus Bu. jangan lupa juga untuk kedepannya ajak teman-temannya, rekannya atau muridnya untuk bekerja sama juga. Jadi tetap berkolaborasi gitu ya. Oke Bu, terima Iya. kasih untuk Oke, masukannya. selamat bekerja Bu Esther. Ya, Tetap terima kasih. semangat. Terima kasih Bu untuk selalu supportnya Iya. kepada saya Ibu. Kalau gitu kita bisa pindah ke ruangan sebelah ya Bu ya. Oh iya, 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 monggo terima monggo kasih, yo. Bu.